Ketika lagi turun, dia akan kembali ke original bentuknya. Dan memang jin diciptakan untuk bisa apa? Berubah-ubah. Makanya manusia kalau digoda sama syaitan nggak pernah sama. Yang percaya sama pocong pasti lihatnya pocong. Yang percayanya sama kuntilanak pasti lihatnya kuntilanak. Yang percayanya sama leluhurnya akan dimimpikan oleh leluhurnya. Yang percaya dengan roh pakai jubah putih, pakai jubah putih. Nah itu, betul. Jadi kalau dia percaya setan itu dalam bentuknya kepalanya babi, buntutnya ular, itu yang akan keluar bentuknya. Jadi memang kaum jin itu punya kespesialan itu. Sehingga tidak aneh. Kalau Allah sudah kabarkan di dalam surah Al-Jin bahwa jin itu bisa kayak begini, tatkala iblis sebelum dipanggil iblis, dia naik ke atas langit, dia menyerupai malaikat. Nggak masalah. Makanya lalu ayat yang diulang-ulang itu. Hari ini aku akan menciptakan makhluk baru. Yang lalu dia akan ditugaskan untuk bertugas sebagai khalifah di muka bumi. Lalu malaikat kan bertanya, ya kan? Ya Rob, apakah engkau akan menciptakan lagi satu macam spesies lagi yang akan merusak? Lalu Allah bilang apa? Sungguh aku lebih tahu daripada kalian. Dan dibuktikan. Ini cukup menarik nih kalau kita membandingkan dengan kekristenan ya. Lu kan sekolah teologi dan filsafat. Dari lu lihatnya nih, kan dikatakan bahwa Tuhan menciptakan dunia, ya itu 7 hari, betul nggak? Hari ke-7 tuh 6 hari, hari ke-7 Tuhan istirahat, ya. Kalau pengertian istirahat itu artinya hari ke-8 dia kerja lagi, betul nggak? Kayak contoh gini, kenapa kita sebut hari Minggu hari istirahat? Karena Senin kita kerja, betul nggak? Ini apakah Tuhannya kerja lagi? Kenapa dia bukan bilang Tuhan menciptakan dunia selama 6 hari, setelah itu selesai? Kenapa harus bilang istirahat? Pernah nggak dipikirin? Ya, tahu sih, mungkin menjadi pedoman juga buat manusia kan? Loh, kenapa jadi pedoman untuk manusia? Karena kayak bangsa Israel itu nggak pakai istirahat mereka. Dijajah, artinya manusia itu Tinggal dijelasin aja, manusia butuh istirahat gitu. Tuhan memberikan porsi itulah teladan bahwa manusia itu juga ada waktu istirahat. Kalau bicara kayak gitu, Sosok keilahiannya hilang. sosok keahliannya hilang. Pertama, Tuhan nggak perlu harus jelasin kayak gitu. Untuk menjelaskan suatu ajaran, Tuhan kan cuman jelasin sama manusia, kalian juga butuh istirahat, selesai. Terus kedua, kalau bicara, orang Yahudi itu istirahat, nggak pernah istirahat, kerja terus sehingga Tuhan kasih dia jatah istirahat. Ada orang buka toko, kayak Chinese ya, 365 hari buka toko. Apakah dia capek? Apakah dia kelelahan? Apakah dia lebih susah hidupnya dibandingkan tukang bangunan? Coba. Enggak kan? Betul nggak? Enggak. Oke lah. Orang Israel bilang tujuan Tuhan kasih istirahat itu supaya manusia ini bisa istirahat. Kasihan dia. Kasihan dia kecapean. Loh, manusia nggak usah disuruh istirahat, dia bisa istirahat sendiri. Nggak perlu Tuhan suruh. Namanya manusia pasti istirahat sendiri. Dan capek mah pingsan aja udah. Iya. Dan bisa jadi juga kerjanya juga nggak berat-berat kan? Mereka juga bisa pilih sendiri kan? Iya, mungkin perbandingannya pekerjaannya ya. Kok kalau orang kita Cina kan jaga toko nggak capek. Lah kalau misalnya kerjanya kayak kerja tambang atau perbudakan zaman dahulu. Artinya itu kerjaan cuma untuk orang-orang tertentu. Tuhannya kasih perintah cuma spesifik untuk yang kerja kasar, yang kerja ringan enggak? Sebenarnya makanya
kenapa di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus meniadakan hari Sabat? Sebenarnya dia tetap berhari Sabat, tapi nilai-nilai penurutan atau penyucian hari Sabat itu sudah dirusak atau sudah ditiadakan. Artinya mau katakan bahwa Yesus merevisi pengertian mereka. Benar. Artinya Tuhannya goblok dong, nggak bisa jelasin dengan bagus zaman dulu. Oh, ini yang beda dengan Islam. Di Islam, penciptaan dunia itu nggak pernah dibilang hari ke-7 Tuhan istirahat, nggak ada. Tapi Ada kembali ke arasi. ya, jadi dikatakan gini, kembali ke ars, maksudnya itu apa? Sama kayak kita lakukan pekerjaan nih, ngecat, ya, buat ini bangunan. Kembali ke ars itu maksud kiasannya adalah Tuhan melihat hasil karyanya. Jadi kita setelah selesai buat rumah ini, gue lihat nih rumah ini dari depan, mantap rumah ini, sudah selesai. Dan penciptaan dunia di Islam itu 6 masa, bukan 6 hari. 6 masa itu tau maksudnya apa? 6 hari juga itu. Enggak. Ada juga di dalam Alkitab dijelaskan 6 masa, 6 hari sama itu. Gini, konsepnya yang perlu dipahami sebenarnya justru seperti yang tadi kita bilang, Al-Quran itu datang untuk 3, membenarkan dan mengkonfirmasi yang sudah benar, mengkoreksi yang keliru dan kurang tepat, Kayak yang dilakukan Yesus juga. dan menyempurnakan yang belum lengkap dan sempurna. Sebentar, yang belum lengkap itu apa? Quran membenarkan adanya 6 masa 6 hari yang di dalam Alkitab itu sama. Nah, tapi penjelasannya belum lengkap, dilengkapkan di dalam Quran. Benar. Nah, orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan dan mengatakan dunia ini diciptakan dengan adanya Big Bang teori dan apa segala macam, dan mereka mengatakan fase penciptaannya itu sekian lama. Kalau kita lihat secara matematiknya dan hitungannya, yang mereka katakan benar. Dan itu justru klaimnya mereka bahwa dunia itu diciptakan dan konsepnya kayak Big Bang itu justru mengiyakan adanya Allah Azza wa Jalla di dalam alam semesta ini. Kenapa? Yang tidak dikabarkan di kitab-kitab sebelumnya dan dikabarkan di dalam Quran adalah apa? Pertama, Allah terikat dengan waktu atau tidak? Tidak. Allah tidak terikat dengan ruang atau tidak? Tidak. Sehingga ketika Allah mengatakan, aku menciptakan dalam 6 masa, itu 6 masanya siapa? 6 masanya Allah. Dan matematiknya dijelaskan 1 hari di akhirat sama dengan 1 tahun. Ya itu. 1000 tahun. 1000 tahun, dan ada hadis yang lain juga bahkan katakan bisa 10.000. Ya kan? Jadi kalau misalnya dibilang 6 hari itu terjadi, dan di kita ini di sini sense of timingnya itu menjadi ribuan tahun dan puluhan ribu tahun, itu makes perfect sense dengan klaimnya orang-orang yang sains. Maka orang-orang saintifik makin dia ngotot bilang sains itu benar, justru dia nggak membuktikan apa-apa, dia justru membuktikan Allah Azza wa Jalla lebih benar daripada dia. Mungkin pertanyaannya gini, saya justru cari referensi ya. Sebelum penciptaan Adam, apakah ada kehidupan sebelumnya? Dan ada. Apa itu? Kenapa dibilang 6 masa gini? 6 masa itu ya bukan artinya Tuhan itu kayak contoh nih. Tuhannya Kristen kan bilang butuh 6 hari nih. Kenapa nggak bisa dalam 1 detik jadi dunia? Artinya Tuhannya nggak kuat dong. Dia harus kayak tukang gini kan. Oh, nggak bisa nih gua buat rumah ini dalam 1 hari. 6 hari baru bisa siap rumah ini. Artinya Tuhannya lemah nggak? Lemah kan? Di Islam 6 masanya artinya apa? Untuk manusianya 6 masa butuh. Kenapa? Bisa jadi kan ada makhluk-makhluk yang lebih dulu, kayak Homo erectus, ya. Bahkan ada Homo mojokerto kemarin, terus ada dinosaurus. Bisa jadi itulah salah satu bagian dari masa tersebut. Bisa jadi Homo erectus itu ada di zaman masa ke-5 atau masa ke-4. Yang pasti manusia adalah setelah 6 masa tersebut. Artinya siapa manusia itu? Adam dan Hawa. Tadi Kohan sudah bilang, ada makhluk-makhluk terdahulu, ya. Yang kasih nama mereka Homo erectus itu kita, betul nggak? Yang kasih nama itu kan kita itu. Bisa jadi mereka itu adalah makhluk yang disebut sebagai perusak. Nah, ini makanya satu lagi, kenapa Ana selalu bilang dalam pembinaan mualaf yang harus ditekankan terlebih dahulu itu akidah sama tauhid. Ini urusannya sama tauhid. Bener yang Ko Yulius bilang. Allah Azza wa Jalla susahnya apa? Dalam sekali bilang kun fayakun, langsung terjadi, nggak usah 6 masa. Bisa. Tapi kita harus kenal sifat Allah. Makanya antum silakan cari ya nanti ya, ada sebuah kajian oleh Ustadz Khalid, dalamnya begini, judul kajiannya ini, kenalilah Allahmu, niscaya engkau akan bahagia. Itu kajian tauhid. Keesaan Allah
Nggak bisa kita pahami cuma bilang Allah itu esa terus selesai di situ. Enggak. Bagaimana kita membuktikan keesaan dan keilahiannya? Dan Allah itu punya asma wa sifat. Ada sebutan-sebutan dan sifat yang dia Azza wa Jal kabarkan kepada kita dalam Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya yang 99 itu. Nah, artinya apa? Ada atribut dan sifat yang Allah kabarkan mengenai dirinya Azza wa Jal kepada kita agar kita bisa mengenal lebih dekat. Salah satu sifatnya Allah itu adalah apa? Allah suka dengan yang namanya perjuangan dan proses. Makanya Allah berulang kali di dalam Al-Quran mengulang bilang apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena sabar itu adalah proses. Sabar menunggu doa diijabah. Sabar menunggu jalan keluar, sabar menjalani proses, sabar istiqomah dari haya ilal maut, dari hidup sampai mati. Bahkan setelah mati pun kita masih disuruh sabar di padang mahsyar. Ketika kita menunggu hari perhitungan, yaumil hisab dan sebagainya. Jadi dari titik kita keluar dari rahim ibu kita sampai kita kembali ke jannah, dan semoga itu semua dimudahkan atas kita, amin Allahumma amin. Itu semua butuh kesabaran dan itu semua butuh proses. Allah suka yang namanya proses. Allah suka namanya ikhtiar. Makanya Allah nggak pernah tuntut manusia itu sukses. Tapi dia mewajibkan kita ikhtiar. Allah tidak ubah nasib manusia kecuali manusianya sudah bergerak. Makanya agama ini disebut Islam juga. Islam itu kata kerja. Dia bukan nggak kayak nama-nama lain yang adalah kata benda dan nomina. Islam kata kerja. Apa yang dikerjakan? Bertakwa, berpatuh, bertunduk. Gerakan sholatnya aja gerak, bukan diem meditasi, diem kayak batu. Gitu kan? Allah suka gerakan, Allah suka proses, Allah suka ngelihat semua perjuangan ini. Di antara makhluk-makhluknya juga begitu. Makanya sebelum Adam diciptakan ada siapa? Dalilnya apa? Bahwa ada makhluk lain. Iblis dikatakan udah umur berapa di saat itu? Ketika Adam umur 0. Ratusan ribu tahun. Dan dia adalah ahli ibadah. Yang ini sekaligus kita bantah klaim bahwasanya Lucifer itu adalah malaikat. Tidak. Dia adalah jin yang terciptakan dari api, tapi karena kesolehannya sebelum Adam diciptakan, dia dikasih akses VVIP naik turun langit. Bersama-sama para malaikat, dan malaikat itu kalau ketemu sama mereka, mereka disalamkan. Tapi Allah tuh punya sifat apa? Allah suka dengan yang indah dan sebagainya. Maka kalau ada kaum jin yang terbuat dari api yang sesoleh itu lalu Allah kasih fadilah sehingga dia bisa naik turun ke langit. Ketika dia naik ke langit, dia diperhiaskan nggak? Dia diperhiaskan seperti para malaikat. Makanya ini nih yang belum lengkap dan dilengkapi di dalam Al-Quran. Informasi-informasi kayak begini. Bahwa dia bukan malaikat, dia jin yang terbuat dari api. Tapi soleh, dikasih akses VVIP ke atas. Ketika datang ke atas langit berhadapan dengan Allah Azza wa Jal, dia dijelma menjadi bentuknya sama seperti malaikat. Karena semulia itu. Ketika lagi turun, dia akan kembali ke original bentuknya. Dan memang jin diciptakan untuk bisa apa? Berubah-ubah. Makanya manusia kalau digoda sama syaitan nggak pernah sama. Yang percaya sama pocong pasti lihatnya pocong. Yang percayanya sama kuntilanak pasti lihatnya kuntilanak. Yang percayanya sama leluhurnya akan dimimpikan oleh leluhurnya. Yang percaya dengan roh pakai jubah putih, pakai jubah putih. Nah itu betul. Jadi kalau dia percaya setan itu dalam bentuknya kepalanya babi, buntutnya ular, itu yang akan keluar bentuknya. Jadi memang kaum jin itu punya kespesialan itu. Sehingga tidak aneh. Kalau Allah sudah kabarkan di dalam surah Al-Jin bahwa jin itu bisa kayak begini. Tatkala iblis sebelum dipanggil iblis, dia naik ke atas langit, dia menyerupai malaikat. Nggak masalah. Makanya lalu ayat yang diulang-ulang itu. Ya kan? Allah akan menciptakan sebuah makhluk baru. Seorang makhluk baru yang akan dijadikan khalifah. Sebelum iblis protes, malaikat udah protes duluan. Malaikat bilang apa? Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan sebuah bangsa yang baru yang akan menyebabkan kerusakan lagi di muka bumi ini? Artinya apa tafsir ayat itu? Artinya sebelum adanya manusia, sudah ada bangsa penguasa lain di bumi yang rusak buminya. Kalau kita lihat, katakanlah dinosaurus itu benar. Rusak nggak bumi di zaman itu? Rusak kan? Bahkan kalau di Hindu tau nggak? Hindu tuh percaya manusia itu, mereka kan percaya ada 3 manifestasi Tuhan. Iya. Brahma, Siwa, Wisnu. Artinya apa? Penciptaan,
pemeliharaan, penghancuran. Dan mereka menganggap bahwa manusia yang ada sekarang ini itu adalah manusia yang sudah kesekian kalinya. Jadi sudah pernah ada manusia, perang, hancur, dibuat lagi ulang dari nol. Begitu aja terus. Ulang-ulang. Ular-ular. Karena mereka percaya itu. Nah, tinggal yang akan menjadi ranah untuk adu tanduk adalah siapa yang mewariskan ajaran reinkarnasi itu. Tinggal itu masuknya. Nah, kita skip, lewatin dulu itu. Jadi ketika malaikat komplain kayak begitu, Allah Azza wa Jalla bilang apa? Aku yang maha tahu. Aku yang lebih tahu daripada kalian, ya kan? Tetap diciptakan Adam, tapi Allah maha adil. Maha adilnya di sini apa? Langsung dibuktikan kepada malaikat kenapa Adam lebih unggul. Cara tesnya di saat itu apa? Gimana? Yang di kitab Kejadian tidak ada, tapi di Quran ada. Ini bukti lagi bahwa Al-Quran hadir melengkapi apa yang belum lengkap dan menyempurnakan apa yang belum sempurna. Mengenai Adam, diajarkan semua ilmu yang dia mampu hafal. Dalam Alkitab ada nggak? Nggak ada kan? Dalam Taurat ada nggak? Taurat yang original ada. Yang sekarang dipegang orang Yahudi yang dengan Tanakh dan Talmud tidak ada. Artinya apa? Udah ada yang dikurangin ditambahin? Pasti. Karena orang Yahudi sama Muslim buktinya di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, mereka sepakat nggak ada dosa waris. Artinya apa? Zaman awalun para kaum Yahudi mereka percaya nggak Adam itu turun ke bumi sebagai khalifah dan bukan hanya karena dosa makan buah itu. Mereka percaya yang sama. Artinya suhufnya mereka di zaman itu sama nggak dengan apa yang kita punya? Iya. Maka kalau ayat itu tidak ditemukan artinya apa? Sudah ada editing. Iya dong? Nah, lalu bagaimana dibuktikannya? Dan ini sekaligus salah satu, subhanallah, ini salah satu ayat yang menjawab pertanyaan Anda yang selama ini. Manusia lahir di beda-beda tempat. Kok bisa dari zaman purba nanemnya makannya sama? Ini siapa yang ngajarin nih ilmu yang satu ini? Orang Meksiko bikin roti sama orang India roti pratanya sama. Bahannya sama, segala macam. Sama orang Turki bikin kulit kebabnya kok bisa sama? Ini ilmu yang satu universal ini, semua manusia bisa langsung fitrahnya itu kayak gini. Ini dari mana? Allah jawab dalam ayat itu. Ternyata memang Adam sudah diajarkan dengan cara talaki langsung dengan oleh Allah. Allah melakukan itu sebenarnya di saat itu untuk apa? Untuk membuktikan kepada malaikat. Karena ternyata malaikat terciptakan dari apa? Tadi jin kan dari api. Manusia dari tanah. Malaikat dari apa? Nah, orang yang berpegang dengan Alkitab nggak akan bisa jawab. Karena nggak ada jawabannya di situ. Adanya jawabannya di sini. Kita melengkapi apa yang belum lengkap. Malaikat dibikin dari cahaya. Sekarang kita bawa sainsnya. Speednya cahaya berapa? Makanya ada orang bisa mau kepleset nggak jadi itu begitu. Sebenarnya apakah dia jago? Bisa nahan? Refleksnya bagus? Tidak. Wallahi tidak. Itu malaikat yang ditugaskan untuk ngedorong dia. Biar dia nggak jadi jatuh. Mendorong dia. Nggak akan kelihatan malaikatnya itu. Kenapa? Karena secara sains bisa dibuktikan. Speed of light itu berapa? Kecepatan mata menangkap cahaya itu bisa nggak nangkap cahaya bentuknya malaikat kalau dia kayak begitu satset? Nggak akan kelihatan. Tapi ada nggak makhluk yang bisa melihat malaikat? Ada. Ayam kalau di belakang sini nih, setiap hari Senin ya, tahu nggak bunyinya jam berapa? Jam 3 pagi. Makanya dulu kita diajarkan ayam berkokok itu karena matahari keluar. Salah. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Ayam berkokok karena apa? Karena melihat malaikat dan itu salam kepada malaikat. Malaikat kenapa hari Senin keluar jam 3? Dalam hadis apa yang dikatakan? Itu malaikat-malaikat yang membantu Allah mencatat apa? Barang siapa di malam itu dia bersujud dan nangis kepada Rabb-Nya memohon ampunan. Allah Azza wa Jalla terima taubatmu. Nggak peduli seberapa banyak dosamu. Dan malaikat menjadi saksi atas itu. Tapi di dalam malam yang gelap seperti itu, orang-orang bersembunyi untuk berbuat maksiat karena lagi gelap nih, mumpung nih malam nih, gue boleh berbuat seenaknya. Malaikat mencatat? Pasti. Dan malaikat-malaikat yang bertugas itu, mereka ganti shiftnya kapan? Setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Ya kan? Ketika ayam-ayam di sini yang kemarin Ana bilang kokoknya itu jam 3 malam kalau Senin. Antum kapan-kapan sempetin main ke sini hari Kamis. Sholat asar di sini. Mereka berisiknya waktu asar kalau hari Kamis. Apa kata Allah mengenai waktu asar di hari Kamis? Malaikat ganti shift. Pencatat amal. Yang dari yang diturunkan ke bawah, yang dari bawah turun ke atas. Dan kita nggak akan kelihatan kenapa? Karena speednya secepat itu. Ya. Nah,
Tapi itu utamanya malaikat. Malaikat punya kelemahan nggak? Punya. Yaitu apa? Otaknya nggak punya memori. Makanya malaikat pencatat amal datang bawa buku. Karena dia nggak hafal perbuatan kita. Dan Allah buktikan kelemahan mereka. Caranya gimana? Adam alaihissalam dikasih ingatan yang perfect. Makanya umat-umat zaman terdahulu semua hafal kitabnya dengan talaki, lisan. Termasuk Injil yang Evangelion, kalau ditanya kenapa naskah aslinya nggak ada, yang benar-benar di tangan guru-guru, murid-muridnya Yesus, murid-murid Isa alaihissalam. Mereka talaki. Dan bukankah orang-orang itu dibunuhin sama Paulus? Kalau ada pun yang nulis, kalau antum jadi Paulus dan bunuh mereka, antum apain tulisan itu? Pasti dirusak, pasti dibuang. Ya kan? Dan kalau mereka semua mati, nggak ada satupun tersisa, maka hafalan Injil mereka kemana? Mati, masuk ke kubur dengan mereka. Ya kan? Nah, Adam alaihissalam memorinya udah sebagus itu dan dibuktikan di saat itu. Allah azza wa jalla ajarkan semua yang dia tahu. Dan sekaligus orang-orang yang memanggil Adam nggak pernah mau mengakui kenabian Adam. Di sini diakui. Syaratnya Nabi dan Rasul itu yang disebut profet itu apa? Dia harus bisa ngelihat ke depan kan? Nah, di saat itu apa yang Allah lakukan? Allah kasih lihat Adam udah langsung ke masa depan. Makanya di dalam hadis qudsi akan diriwayatkan banyak sekali di mana Nabi Adam bertanya, "Ya Allah, siapa itu? Siapa itu? Siapa itu?" Ketika ditanya begitu, matanya dikasih ngeliat apa? Ke masa depan. Ini umatmu, anak cucumu dari Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Jadi Adam sebelum Muhammad SAW dilahirkan sudah melihat Nabi SAW. Lalu Adam bertanya di situ, siapa ini? Bercahaya sekali dia, indah sekali orang ini. Ini di antara anak cucumu yang akan menjadi Rasul terakhir. Jadi di saat itu, dan Allah mengatakan semua ilmu pengetahuan yang perlu diketahui oleh manusia di saat itu kepada Adam. Ini namanya apa, cara pakainya gimana, ini namanya apa, cara pakainya gimana, semuanya diceritakan A sampai Z lengkap. Lalu Allah tantang para malaikat. Kalian juga tadi dengarkan apa yang disampaikan kepada Adam alaihissalam? Ya, coba kalian bisa ulangi nggak? Malaikat nggak bisa ulangi. Kenapa? Karena memang nggak ingat dan nggak punya memori. Disitulah mereka berkata, Maha Suci ya Allah, Engkau Maha Benar dan kami mengakui kami tidak mampu. Lalu Adam disuruh, Adam, kau ulang lagi semua yang saya sebutkan. Dan Adam mampu menyebutkan dari awal sampai akhir. Di saat itu Allah buktikan bahwa Adam itu unggul kan? Dan ini semua disaksikan oleh siapa ketika terjadi? Iblis ada di situ. Wah, ini makhluk apa nih? Diciptakan kayak begini nih. Terus dikatakan mau menjadi next leader nih di dalam bumi. Dia merasa kedudukan dia terancam kan? Maka setelah Allah membuktikan keunggulan Adam di hadapan malaikat, Allah perintahkan malaikat untuk melakukan apa? Sujud kepada Adam. Dan malaikat semua sujud karena apa? Karena mereka bertakwa. Tapi di sini ada satu poin catatan juga. Malaikat tadi diciptakan dengan nggak punya memori satu, sama nggak punya apa? Nggak punya sifat untuk kehendak sendiri, nggak punya free will. Jadi Allah azza wajalla suruh malaikat ngapain, malaikat pasti buat. Malaikat nggak akan nolak. Malaikat nggak suka sama antum, karena antum mungkin punya dosa. Tapi Allah perintahkan untuk menyelamatkan antum, malaikat nggak dengan bangga bilang, ya Allah saya nggak mau selamatkan dia. Enggak. Pasti dia akan selamatkan, walaupun dia misalnya nggak suka antum. Itu sifat malaikat. Jadi malaikat nggak punya ego yang bisa milih sendiri. Itulah kenapa dikatakan ketika manusia atau kaum jin yang bisa kafir, tapi memilih untuk beriman, sungguh kedudukan mereka dianggap lebih mulia daripada malaikat. Karena dia beriman dengan kemauannya sendiri, free will. Dia bisa memilih. Malaikat beriman, suruh sujud karena mereka nggak bisa memilih. Kayak robot. Iya, kayak robot. Betul. Lalu sujudlah para malaikat itu, kecuali siapa? Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Aku Ya kan? tambahin dikit, pihak-pihaknya. Jadi gini, orang sains sampai sekarang, kita bilang kan banyak orang sains itu memang tidak beragama. Betul nggak? Walaupun dia terlahir Kristen, tapi rata-rata nggak mau percaya lagi dengan Kristen karena yang mereka temukan nggak sesuai dengan kekristenan. Jadi Adam itu diprediksi umurnya kan 5.000 tahun yang lalu. 5.000 sampai 6.000 tahun yang lalu. Oke. Sedangkan fosil-fosil yang mereka temukan, yang tadi saya bilang ada Homo erectus, Homo mojokerto gitu, yang lain-lain, itu setelah dicek umurnya itu 20.000 tahun, 30.000 tahun. Jadi orang sains bilang nggak mungkin nenek moyang kita tuh Adam dan Hawa.
Dia nggak percaya. Tapi mereka percaya satu hal, ya. Homo erectus dan Homo sapiens itu dua makhluk yang berbeda. Dua makhluk yang berbeda. Itu. Karena rangkanya beda. Mereka melihat bahwa Homo erectus itu punya kelemahan. Apa itu kelemahannya? Mereka tidak bisa membuat sesuatu. Jadi mereka hidup-hidup ya seperti binatang. Mereka tahu menggambar. Ya karena lukisan tertua di gua itu kan mereka yang buat. Jadi mereka tuh bisa melukis kayak mamut, melukis orang lagi berburu di tembok gua. Mereka hidupnya di gua. Ya, karena kan kalau hujan mereka harus di gua gitu. Kalau enggak ya kena hujan gitu kan. Mereka jadikan gua tuh rumah. Beda dengan Homo sapiens itu apa? Homo sapiens bisa berkomunikasi dengan secara kelompok gini. Kita bisa ngobrol, bisa ngomong, dan dia bisa menciptakan sesuatu. Contohnya bisa buat rumah. Monyet dari zaman dulu ya, sampai zaman sekarang, lu mau ajarin dia gimana pun nih. Ya, lu ajarin dia misal kayak monyet sekarang bisa dodo, bisa salto-salto, bisa jadi topeng monyet. Iya. Lu suruh dia buat rumah. Nggak akan bisa dia buat. Main HP bisa, tinggalnya tetap di pohon. Tinggalnya di pohon tetap. Dia nggak akan ngerti. Subhanallah. Dia nggak akan ngerti apa yang dia kerjakan. Jadi Homo erectus tuh mirip dengan seperti itu. Ya, dia cuma bisa ngerusu gitu kan. Betul. Tapi dia nggak bisa seperti manusia. Dan orang sains yang mereka percaya apa? Artinya, ya ada sesuatu kekuatan besar yang menciptakan nenek moyang Homo sapiens ini. Sahih. Kalau orang-orang sains sebagian tuh percaya gini, teori evolusi kan. Dari Homo erectus berubah jadi Homo sapiens. Tapi mereka bingung gimana caranya ini tiba-tiba berubah. Dan berubahnya tuh bukan, kalau kayak teknologi itu kan berubahnya bertahap kan. Berubahnya bertahap. Ini enggak tiba-tiba tep, kayak terbalik gitu. Nah, Ya. Jadi yang ujung-ujungnya mereka percaya apa? Adam dan Hawa itu adalah Homo sapiens pertama. Dan Homo sapiens pertama ini bukan berasal dari Homo erectus. betul. Dia bukan anaknya Homo erectus. Betul. Yang jadi pertanyaan, siapa yang membuat dia bisa jadi seperti itu? Dan logikanya begini, manusia kalau mau upgrade sama downgrade, lebih susah lebih mudah mana? Antum lebih gampang untuk menjadi lebih baik apa menjadi lebih buruk? Nah itu, selesai. Jadi kalau dikatakan Homo erectus menjadi Homo sapiens, mustahil. Tapi Homo sapiens jatuh ke bawah, menjadi hina, menjadi Homo erectus, bisa nggak? Bisa, bi'idnillahi ta'ala. Dan Allah buka dalam surah Al-Baqarah itu. Bukankah orang Yahudi itu diazab menjadi apa? Nah, kira-kira bahan orang-orang yang menjadi korban diazab oleh Allah Azza wa Jalla karena membangkang. Dikatakan di dalam Quran itu menjadi apa? Monyet, babi, dan anjing, dan sebagainya. Ya kan? Itu kira-kira kalau yang diazab menjadi monyet, lebih mirip Homo sapiens apa Homo erectus? Itu kan? Dan seperti tadi, penemuan sains itu, dia nggak ngelihat ada proses berubah. Ini datanya menunjukkan dia seakan-akan plek langsung gitu kan. Dan tiba-tiba Homo erectusnya punah gitu kan. Nah, Mereka punah gitu. satu-satunya kekuatan yang bisa melakukan kun fayakun. Siapa? Allah. Jadi itu justru makin mereka ngotot mengenai ketuhanan, makin terbukti Tuhan itu ada. Makanya Einstein, se-scientific apapun dia tetap berpegang dengan iman Yahudinya. Dia mengatakan, orang-orang yang berilmu tapi tidak bertuhan, Anda berilmu cuma ngerti zahirnya doang, baru setengah doang, dan tidak berakal. Itu. Lu mau sepintar apapun, lu akan sampai pada satu kesimpulan, ada kekuatan besar yang membuat ini terjadi. Nah, Karena dia bukan random. Bukan random. dan gini, sama satu lagi yang perlu digarisbawahi. Karena kita konteksnya ngomongin ini tuh kita adalah umat akhir zaman. Banyak sekali orang itu suka, subhanallah, sengaja goreng-goreng isu-isu kayak begini yang sebenarnya nggak ada penting-penting. Terus kalau misalnya manusia benar evolusi, kenapa? Terus manusia kalau misalnya evolusinya ini salah, itu salah, kenapa? Kayak masalah mengenai ribut mengenai orang tua Nabi SAW misalnya gitu. Ada kaum ribut bilang katanya ini statusnya yang ini, bilang ini gitu. Kita disuruh berimannya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Urusan orang tua beliau, nggak usah kita yang banyak ikut campur gitu loh. Karena itu nggak mengaruhi keimanan, ya kan? Nah, kita ini subhanallah sekarang ini banyak sekali disibukkan dengan hal-hal yang boten-boten yang nggak penting dan nggak ada urusannya dengan keimanan dan keselamatannya kita. Kalau misalnya sains terbukti benar, lalu kenapa?
Apakah dia meniadakan Agama. Allah di dalam hidup kita? Enggak. Apakah dia menjadikan Islam itu jadi salah? Tidak. Karena buktinya semua sains yang kita punya secara 100% sudah terbukti, di Quran pun ada, dan itu baru cuma 80%. Sedangkan sisa 20% yang di dalam Al-Quran, sains yang kita punya sampai sekarang masih belum bisa membuktikan bahwa itu salah. Gitu loh. Jadi ya udah, kalau misalnya ada technical detail kayak begini, orang mau mempermasalahkan itu, ini sebenarnya pengalian isu. Karena ini hal-hal yang nggak penting loh. Ngaruhnya apa kalau misalnya kita tahu beneran mengenai fakta kebenaran di balik Homo sapiens dan Homo erectus? Terus apa? Akan menggoyahkan iman kita sehingga kita berhenti sholat dan berhenti puasa dan berhenti berzakat? Kalau enggak, berarti dia perkara yang sia-sia. Apa kata Rasulullah SAW mengenai perkara yang sia-sia? Hendaklah orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dia akan meninggalkan semua perkara itu. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi SAW, dulu ketika orang kafir Quraisy di saat itu mempermasalahkan kejadian Isra Mi'raj-nya Nabi SAW, dan mereka menggoreng sedemikian rupa, dan mereka bahkan Abu Jahal saat itu bilang apa? Hancurlah agamanya Muhammad, karena dia cerita begini begitu dan ini semua pasti bohong. Tinggal satu orang saja yang perlu kita yakini bahwa apa yang Muhammad katakan adalah bohong. Niscaya kalau dia percaya, hancur selesai sudah agama Muhammad ini. Siapa orang itu? Abu Bakar As-Siddiq. Lalu diceritakanlah oleh Abu Jahal mengenai apa yang Muhammad SAW ceritakan kepada dia mengenai Isra Mi'raj itu. Bagaimana dalam satu hari satu malam orang dari Mekah sampai ke Palestina. Yang itu harusnya bisa ditempuhnya sebulan, dia semalam nyampe ke Sidratul Muntaha, dapat perintah sholat dan sebagainya, terus. Abu Bakar As-Siddiq saat itu jawabnya apa? Demi zat yang maha agung dan maha tinggi, kalau Muhammad ada di depanku dan melihat kepada tembok ini yang warnanya putih, dan dia mengatakan kepadaku, tidak wahai Abu Bakar, ini warna hitam, maka aku akan mengatakan kepada diriku, engkau benar ya Rasul, itu hitam dan mataku yang salah. Kata-kata dia ini menyelamatkan semua para sahabat yang hampir murtad di hari itu. Artinya apa? Imannya dengan Siddiq yang dia pegang itu, iman yang dia lurus dengan pegang itu, sehingga apa? Dia pasang kacamata kuda, hal yang gak penting yang gua gak perlu urus, gua gak usah urus. Rasul sudah membuktikan 1, 2, 3, 4, 5 semuanya benar. Kalau dia salah satu, kenapa? Dia gak? Dia manusia biasa. Dan bukankah di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat di mana Rasul ditegur karena salah, ya kan? Memang dia manusia biasa. Dia maksum. Maksum itu bukan berarti nggak bisa salah. Maksum itu sempurna dalam artian apa? Saking sempurna kualitas ibadahnya, saking sempurna kualitas pendirian karakter manusianya, saking sempurna kualitas imannya, ketika dia berbuat salah langsung dikoreksi oleh Allah. Nggak kayak kita nih. Jadi dosa berkelarutan, terus kadang cari pembenaran dan apa segala macam. Tapi tetap manusia dan dia tetap bisa salah, ya kan? Banyak kejadian-kejadian di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ngomongnya lebih benar daripada Rasul dan Allah mengiyakan. Lalu Rasulullah menangis dan bertaubat. Banyak sekali ayat-ayat seperti itu. Nah, poinnya Abu Bakar saat itu mau difitnah kayak begitu, dia pasang kacamata kuda, pokoknya Rasul yang benar. Kalau sekali ini benar dia salah pun, terus kenapa? 4 yang sebelumnya, 5 yang sebelumnya, 10 yang sebelumnya kan semuanya udah benar. Karena dan dia manusia biasa. Mata kita tuh kadang bisa menipu. Dan saya yakin di masa depan, apa yang lu lihat bisa jadi beda. Contoh kita gini, sekarang udah canggih ya, orang pakai VR, orang udah pakai kacamata. Ya mungkin kedepannya kacamata udah pengganti handphone. Ya. Betul. Bisa jadi tampilan yang ditampilkan bisa berbeda. Iya. Itulah hati-hati. Betul. Dan itu cara Dajjal juga nantinya untuk mempengaruhi. Nah, makanya ini relate dengan tadi kenapa Ana selalu encourage ya anak-anak mualaf gitu. 110 ayat di surah Al-Kahfi itu pelan-pelan hafal. Satu hari bisa hafal satu ayat gak apa-apa. 1 minggu buat 110 minggu selesai. 2 tahun dihafalin surah Al-Kahfi itu kan gak apa-apa. Itu akan melindungi, menjadi benteng akidah untuk kita. Yang kayak begini-gini nih. Yang kayak begini-gini. Masya Allah, ahlan. Assalamualaikum. Itu. Jadi isu-isu kayak begini yang orang-orang luar itu sering kira akan menggoyahkan akidah kita dan goyahkan iman kita. Dan memang interesting ya, makanya jadi kita juga terpicu untuk memikirkan itu benar atau tidak. Tapi jangan lupa, hal-hal ini
yang bukan non-fundamental, nggak usah dititik beratkan. Karena dia tidak mengubah keagungan Allah Azza wa Jalla. Yang ada kita buang-buang waktu mikirin kayak begini, padahal ada zat yang lebih tahu atas semua ini, yang maha tahu, yang bisa kita tanya nanti ketika kita masuk jannah. Kita nggak usah pusing masalah Homo erectus ini. Nanti udah berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla di jannah, kita tanya, ya Allah, mengapa engkau ciptakan yang seperti ini? Ngobrol tuh. Dan saat itu kita udah tenang, khalidina fiha abada. Kita udah abadi dan kekal bahagia di situ. Ya kan? Hada wallahu a'lam bishawab. Bahkan lengkapnya dibilang apa? Nasab ayah dan ibunya namanya siapa disebut? Cuman pakai bahasa Sanskerta. Yang bahasa Sanskerta itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, nama bapaknya pasti Abdullah. Sama. Dan dikatakan Nabi ini akan berunta dan berpedang. Siapa? Nabi Allah yang berunta dan berpedang. Ada yang lain emang? Jadi kita bisa panggil mereka, boleh kita panggil mereka kafir atau enggak? Gini, karena selalu ngomongnya begini, cara yang paling lembut untuk mengatakan kepada mereka, antum kalau syahadat dari Hindu ke Islam, itu namanya software upgrade. Itu bukan pindah agama, itu kembali pulang dan menyempurnakan iman. Kenapa? Karena kitab antum sendiri di dalam menyebut kedatangan Nabi terakhir. Makanya kan ada tuh di channel Vertizon tuh, Mola Center Indonesia yang Lama. mantan Brahman dari di Bali, yang dia Hindu, lalu dia menjadi dia syahadat karena membaca ayat. Nah ini perintah di dalam Weda untuk mengimani Rasul terakhir. Tapi saya Google. Tapi dia diancam untuk dibunuh sama keluarganya. Saya Google Hindu sama Buddha adalah agama tertua, Hindu lah khususnya. Hindu lah lebih tua. Hindu. Kalau secara formal, kalau kata mereka itu kuncinya harus digarisbawahi. Kalau kata mereka itu agama tertua. Sekarang kita cari nama-nama orang tertua yang berpegang dengan kitab Hindu itu, umurnya di atas Adam atau tidak? Adam agamanya apa? Nah, secara pengertian lah, sama kayak gini. Kita bicara penemu benua Amerika siapa? Columbus. Sebelum Columbus, Amerika udah ada nggak? Ada. Ya udah. Itu. Sama seperti bahasa Mandarin itu, kenapa disebut bahasa Mandarin? Ya ngaco itu karena boleh goblok sok tahu memanggil bahasa ini Mandarin. Padahal orang suku Mandarin tidak berbahasa Chongwen. Mereka punya bahasa Manchuria yang hurufnya tidak seperti itu. Tapi mereka penjajah so pinter, datang ke situ, masuk ke dalam China, yang notabene di dalam keadaan dinasti Qing, yang dinasti itu sendiri adalah dinasti penjajah. Iya. Suku Mancing berbahasa Mandarin benar. Kita suku Han nggak berbahasa Mandarin, itu huruf kanji bukan bahasa Mandarin. Loh, kanji bukan Mandarin? Bukan bahasa asli Cina? Bukan. Manchu, itu punya Manchu. Kan sebutnya kan Chongwen, itu kan disebutnya bahasa Mandarin. Iya. Salah. Itu bahasa Mandarin itu bahasa suku Manchuria. Oh, beda ya? Beda tulisan. Jadi waktu mereka ngambil Cina, Nanti kasih lihat tulisan mereka kayak gimana. nggak, jadi begitu mereka ngambil Cina, mereka yang ngikut bahasa Han. Karena bohong kan, mereka populasi berapa banyak? Kecil. Penjajah. Negara yang dijajah itu populasinya berapa banyak? Loh, kenapa nggak dipaksain? Pemerintah kalau mau keluarin pengumuman pakai bahasa apa? Nggak bisa dipaksain ya? Nggak bisa dipaksain. Jadi awalnya gini, awalnya mereka kalau bikin papan pengumuman untuk pemerintah, yang ngadep ke depan ke rakyat ditulisnya pakai Hanzi, yang ngadep ke belakang pakai bahasa Manchuria, bahasa Mandarin. Lama kelamaan bahasa Manchurianya hilang, kaisarnya sendiri pakai bahasa Mandarin. Iya, karena kalah pamor. Populasinya lebih banyak itu. Baru tahu aku Manchuria bahasanya beda lagi. Itu makanya jadi terminologi sejarah kayak begini, kalau misalnya orang benar-benar udah tahu kok pasti gampang sekali kita tamengin. Tapi pada dasarnya kan Manchuria itu kan nenek moyangnya sama aja. Kan mereka tuh muncul tiba-tiba di atas Korea. Agak sedikit beda. Kalau mereka kan di atas Keilung, jangan. Iya, di atas Korea kan? Iya. Enggak, dia di atas Korea Utara. Beda juga. Ini suku minoritas yang unik sendiri. Dia minoritas dulu di Cina. Iya, Waktu zaman kerajaan dia itu minoritas. Itulah sebabnya ketika Cina merdeka dan menjadi Republic of China, orang-orang dari Cina yang ada di Indonesia saat itu, mereka Potong apa rambut. yang mereka lakukan? Potong rambut. Kepang. Potong rambut. Kepang itu ciri khasnya suku Manchuria. Bahasa Mandarin yang Lu dipaksakan kalau kepada nonton film dulu apa tuh? Film apa tuh yang Jet Li berjilid-jilid? Oh iya itu. Once Upon a Time in China ya. Once Upon a Time. Kan dia rambutnya cuma setengah tuh, belakangnya panjang laki.
Itu Manchuria. Itulah sebabnya kuil Itu Shaolin bukan orang Cina aslinya. Itu asli bukan orang Cina. Dia penjajah. Betul. Makanya kungfu di Cina itu sekarang aliran itu semua ngakunya berkiblat dengan pada Shaolin, tapi alirannya jadi ada ratusan. Kenapa? Itu karena di saat itu pemberontak dari mereka ya. Kalau yang sebelah sini kan bilangnya pejuang. Orang-orang yang sisaannya dari suku dari dinasti Ming yang mau mendirikan kembali dan mengalahkan Qing. Mereka kan nggak mau kepangan. Kalau nggak mau kepang berarti pemberontak. Berarti Botak. akan dibunuh. Larinya kemana? Botak total ya. Larinya ke kuil Shaolin. Karena dia botak, dia muda, dia boleh botak, nggak bisa apa-apa. Lama-kelamaan sampai ke kupingnya ke kaisar. Oh, pada ngompetnya di situ. Tapi pada jago kungfu gimana dong? Tawarin dulu baik-baik. Udah deh, kalian join deh, jadi jenderal kayak jadi apa kayak dikasih pangkat, dikasih kado, dikasih apa gitu. Ya, namanya orang kalau udah zuhud kepada dunia mana bisa dibeli? Nggak bisa kan? Karena nggak bisa dibeli, gimana? Serang. Dan saat itu, Shaolin itu kalau ngajarin kungfu tuh begini, kayak sistem universitas. Fakultas kepala, fakultas kaki, fakultas jurus ini, fakultas jurus itu. Nggak boleh satu orang belajar semua. Kenapa? Kalau dia udah bisa semuanya dan dia jadi jahat, siapa yang bisa kalahin? Makanya bubar tuh Shaolin, dibom sama dia Qing. Murid-muridnya yang tersebar kemana-mana, yang ratusan itu, buat mereka sendiri. hanya punya kemampuan sendiri. Bukalah aliran-aliran ratusan kungfu itu, terbuka. Dan semuanya ngakunya Shaolin. Bener, satu kesatuan. Tapi mereka lepas kan, ya yang ini belajarnya ini, yang ini belajarnya ini. Ya, ada yang jago kuncian, ada yang jago kaki, ada yang tangan. Cina dan apa segala macam, termasuk Wing Chun juga keluar. Wing Chun itu kan karena dia perempuan. Iya. Dia belajar sama guru Ome, yang guru Ome-nya itu dari Shaolin. Nah, di antara murid-murid ini ada nggak Chinese Muslim yang mempelajari kungfu itu juga dan mengajarkan di masjid di zaman itu? Ada. Ya, siapa tuh? Siapa namanya? Lupa gue nama. Salah satu dari pendekar. Dia muridnya Wang Fei. Muridnya Wang Fei belajar, lalu mengajarkan kepada si imam ini, orang suku Hui, yang dia imam masjid. Dan di masjidnya sampai sekarang si imam ini udah tua dan anak muridnya itu melanjutkan. Itu ada kisah kayak begitu. Makanya jadi kalau misalnya kita tahu runtutan kayak begini ya, ada orang mau kita tarik balik ke Islam, ada orang mau fitnah bilang Islam itu agama junior, paling belakangan, umur baru berapa. Enggak begitu, konsepnya itu begini ya. Ada semacam orang kalau menciptakan sesuatu, dia ciptakan konsepnya dulu, udah jadi baru dia kasih judul. Betul? Betul. Ada semacam orang, dia menciptakan sesuatu, dia menciptakan konsepnya, sebelum konsepnya keluar, judulnya dulu dikasih. Baik itu karya sastra atau lagu atau bahkan penemuan teknologi kayak sekarang. Sekarang yang lagi viral di dunia tech itu apa? Anak-anak di MIT berhasil menemukan sarung tangan yang bisa dikonek ke AI, bisa deteksi gerakan tangan, dikhususkan untuk pengguna oleh saudara-saudara kita yang berbahasa isyarat. Biar itu si AI-nya itu bisa voice over, kalau diginiin dia ngomong I, ini dia bilang ngomong you gitu dan seterusnya. Itu glove-nya udah ada, konsepnya udah ada. Ada namanya nggak glove-nya? Belum. Nggak ada. Produknya udah berakhir baru akan dikasih nama itu merek. Islam itu begitu, ajaran Allah sebelum Al-Quran turun memang belum selesai. Maka setelah ayat terakhir diturunkan di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan hari ini kusempurnakan ajaran ini, tutup buku nih. Bukunya mau diambil ajaran judul yang udah sempurna mau dinamain apa ya? Islam. Artinya kalau kayak begitu, Adam agamanya apa? Alaihi salatu wassalam. Islam. Dia Islam dari awal. Islam kan artinya berserah. Apa? Berserah. Iya. Muslim artinya apa? Jadi Berserah diri kepada Allah. jadi kok belakangan ini rame. Kan dunia tahu kalau Danau Toba itu danau tua, danau vulkanik terbesar. Iya. Yang meletus sekitar jutaan tahun lalu. Zaman dinosaurus. Apa pendapat bagaimana Koko? Ke situ-situ duduk lah. Ini seru nih. Dia mau nanya pendapat dia tentang manusia purba dan sebagainya, mengkaitkan agama dengan penemuan-penemuan kayak Homo erectus, makhluk sebelum Atau dari penciptaan Adam itu masih sekitar ribuan tahun. Nih itu aku pelajari. Duduk lu yuk. Lebih seru nih. Iya. Duduk sini aja ya. Pendapat Anda apa mengenai ini? Nggak perlu ada pendapat. Benar, Isu. Nggak perlu ada kenapa. Tahu nggak kenapa? Kenapa Anda katakan nggak perlu pendapat? Wallahi, demi Allah, Zat yang maha agung dan maha tinggi, jiwa ini bergantung kepadanya. Kok malah panas ini? Ini pentingnya kita khatam Al-Quran. Oh, AC-nya belum mulai.
Ini penting kita hatam Al-Quran. Allah bilang dalam surah Al-Baqarah itu apa? Bukankah teori Darwinisme dan evolusi di dalam situ diiyakan tapi juga dikritik salahnya? Bahwasanya sebenarnya surah Al-Baqarah di dalam ayat itu di mana Allah mengatakan orang-orang yang sengaja mempermainkan syariat Allah di dalam saat itu. Konteksnya di saat itu apa? Itu kan dari kaum Yahudi. Yang disyariatkan oleh mereka hari Sabtu harusnya bersabat, tapi mereka akal-akalin hukum itu biar hari Sabtu tetap bersabat, hari Minggu udah panen. Lalu Allah azab mereka menjadi apa? Jadi babi dan monyet. Jadi kalau ada manusia purba yang bentuknya kayak begitu, mereka siapa? Nenek moyang manusia? Apa kaum yang diazab itu? Selesai. Harus. Maksudnya Shadaqallahul Azim. teori waktunya itu kan, apakah memang sebelum Tuhan menciptakan Adam dan Hawa ada kehidupan, contoh kayak dinosaurus atau apa gitu? Itu yang saya tanya. Loh, memang ada. Memang ada. Contoh sederhananya, iblis apa kabar? Saat Adam diciptakan, iblis sudah ada belum? Dan iblis kaum siapa? Minal jin, ya kan?